Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Istiadah dengan NIM 11231678 dari kelas akuntansi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari aplikasi komputer statistik. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan cara memasukkan data ke SPSS. Langkah yang pertama, tentu saja kita harus membuka aplikasi SPSS terlebih dahulu. Dan pada tampilan awal, kita akan melihat pada data view dan juga variabel view. Untuk memasukkan data, kita akan mengatur di variabel view terlebih dahulu. Nah, di sini ada sebuah data daftar harga barang di sebuah toko buku. Yang pertama, kita akan mengatur di bagian name ini terlebih dahulu. Kita isi dengan nama barang, kemudian type kita ganti dengan string, lalu kita ubah dengan 20, desimalnya 0, kemudian di label ini kita ganti dengan nama, kemudian value is none, dan di bagian missing ini juga tetap none, dan di kolom kita ubah menjadi 20, dan di bagian align ini kita ubah ke left, kemudian di measure ini nominal. Selanjutnya yang kedua, kita namai dengan harga. Di type kita ganti ke bagian numerik. Kemudian di weight ini kita ubah dengan 8, di desimal kita ubah dengan 0, di bagian label kita ganti dengan harga pokok per unit. Untuk values tetap none dan missing juga tetap none. Kemudian di bagian kolom 8, di align ini kita ubah ke left, dan measure kita ubah ke scale. Kemudian yang ketiga, kita namai dengan stock. Di type ini kita ubah ke numerik, dan kemudian di weight ini kita ubah dengan 8, desimal kita ubah dengan 0, dan kemudian di label kita ubah menjadi stok di gudang. Values juga none, missing tetap none, dan kolom 8. Kemudian di align kita ubah ke left. Nah, di measure ini kita ubah ke scale. Selanjutnya kita ke data view. Nah, seperti ini ya teman-teman tampilannya. Untuk itu kita akan memasukkan data barang ini. Yang pertama ada buku tulis, kemudian tas punggung, yang ketiga ada dompet, kemudian selanjutnya ada jam tangan, lalu ada spidol,
Yang keenam ada kertas file. Selanjutnya ada gunting. Lalu ada tempat CD. Kemudian ada pensil zebra. Dan selanjutnya ada penggaris. Selanjutnya untuk harga ini kita copy paste saja dari awal hingga akhir, Ctrl C, kemudian Ctrl V, dan kemudian untuk stok di gudang kita lakukan dengan cara yang sama, yaitu Ctrl C, kemudian Ctrl V. Nah, setelah sudah terinput semuanya, kita akan save data ini, save as, dan kita akan namai dengan data harga barang di toko. Kemudian kita pilih save. Baik, untuk selanjutnya kita akan mengerjakan ke data yang kedua. Untuk data yang berikutnya, saya akan memasukkan data mahasiswa dengan 4 kategori variabel dan juga jumlah dari data tersebut sebanyak 30 data sesuai yang diperintahkan dan secara manual. Nah, data yang akan saya ambil ini ada data dari kakak tingkat, dan variabel yang akan saya ambil yaitu ada nama, NIM, nilai UTS, dan nilai UAS. Baik, seperti langkah awal tadi, kita setup ke variabel view dulu ya teman-teman. Untuk name ini, kita akan masukkan nama, kemudian type kita ganti ke string, lalu width kita ubah ke 20, desimal 0 dengan label mahasiswa, values dan missing none, kolom kita ubah juga ke 20, untuk line itu left ya teman-teman, dan measure kita ubah ke nominal. Kemudian yang kedua ada NIM, type ini numerik karena berbentuk angka, weight 8, untuk desimal kita nolkan, label juga mahasiswa, values dan missing tetap non, kolom 8, line ini kita ubah ke left, measure kita ubah ke scale. Kemudian yang ketiga ada UTS, type-nya numerik, width 8, ini kita nolkan, kita kasih label nilai UTS. Kemudian values dan missing 0, line kita ubah ke left, measure kita ubah ke scale. Kemudian untuk ini kita ke UAS, type tetap numerik, weight 8, untuk desimal kita nolkan, untuk label kita isi nilai UAS. Kemudian value dan missing tetap non, kolom 8, untuk line kita ubah ke left, measure diubah juga ke scale ya teman-teman. Dan setelah selesai kita beralih ke data view. Seperti ini tampilannya ya. Mungkin untuk mempermudah saya akan copy paste nama hingga ke nilai UAS ini ya teman-teman. Kita copy dari data yang awal ke data akhir.
ke bagian nama, Ctrl V. Untuk NIM kita juga lakukan hal yang sama. Dari data awal hingga ke data yang terakhir, kita Ctrl C, kemudian Ctrl V. Untuk nilai UTS, kita juga masukkan dari data awal hingga ke akhir. Kemudian nilai UAS juga sama, kita copy paste. Karena ini jumlahnya 3 bulan data, lumayan banyak ya. Jadi untuk mempersingkat waktu kita bisa copy paste saja. Nah, seperti ini ya teman-teman. Baik, kemudian kita akan save terlebih dahulu data ini. Klik file, kemudian save as, kita namai sesuai dengan kebutuhan kita. Di sini saya akan menamai dengan data nilai mahasiswa 2022. Oke, kita akan klik save. Nah, seperti itulah cara memasukkan data ke dalam SPSS dengan mudah dan cepat. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.